Selamat siang, Bu Umi. Saya Maria Tigris Nenggolan dari 11 IPA 1. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah diberikan, yaitu psikotropika. Saya akan menjelaskan dengan menggunakan PowerPoint. Nah, pertama sekali kita harus mengetahui apakah itu psikotropika. Psikotropika adalah suatu obat yang termaksud dalam golongan narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan dapat menurunkan perilaku atau aktivitas kita dan sebagainya. Efek dari psikotropika dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk. Tidak saja dapat menyebabkan ketergantungan, bahkan juga menimbulkan beberapa penyakit, bahkan kematian. Lalu, dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan kelainan berperilaku. Dapat juga mengganggu cara berpikir kita. Nah, kita harus mengetahui jenis-jenis dari psikotropika tersebut. Psikotropika ini memiliki 4 jenis. Yang pertama, ada psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Contohnya seperti LSD, MDMA, dan meskalin. Yang kedua, ada psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan seperti amfetamin. Yang ketiga, ada psikotropika dari kelompok hipnotik sedatif seperti barbiturat. Efek ketergantungannya sedang. Yang terakhir, ada psikotropika yang efek ketergantungannya ringan seperti diazepaman, nitrazepam. Nah, jenis-jenis narkoba yang termasuk psikotropika seperti 1. Ekstasi, sabu-sabu. Golongan psikotropika. Yang pertama, psikotropika golongan 1. Psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat. Belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Psikotropika golongan 2 yaitu psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat. Belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya STP, LSD. Psikotropika golongan 3 yaitu daya adiktif sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya Lumibal, buprenorphina, dan flunitrarepam. Psikotropika golongan 4 yaitu daya adiktif ringan. Contohnya nitrazepam atau dumolid, mogadon, dan diazepam. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai penyakit yang timbul akibat kecanduan psikotropika. Psikotropika golongan 2 yaitu psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat. Belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya STP, LSD. Psikotropika golongan 3 yaitu daya adiktif sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya Lumibal, buprenorphina, dan flunitrarepam. Psikotropika golongan 4 yaitu daya adiktif ringan. Contohnya nitrazepam atau dumolid, mogadon, dan diazepam. Nah, kali ini saya
membahas mengenai penyakit yang timbul akibat kecanduan psikotropika. Yang pertama adalah kalkulus. Kalkulus disebut juga tartar, yaitu suatu lapisan deposit atau bahan keras yang melekat pada permukaan gigi. Mineral yang berwarna kuning atau coklat pada gigi karena dental plak yang keras. Dapat kita lihat gambarnya di bawah ini. Yang kedua adalah kandiasis. Kandiasis pada mulut merupakan infeksi jamur Candida yang diketahui dari ditemukannya plak-plak ataupun lapisan berwarna putih yang mudah dibersihkan yang didapati pada dinding bagian dalam mulut, langit-langit, dan kerongkongan. Selain daripada itu, pada beberapa penderitaan sering mengalami retak-retak dan nyeri pada kulit di sudut mulut. Yang ketiga, hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati. Mereka yang bertukar jarum suntik secara bergantian memiliki risiko penyakit ini lebih tinggi. Yang keempat, kanker. Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Para pecandu narkoba memiliki risiko besar terkena kanker karena sel jaringan di tubuh mereka telah rusak. Dapat kita lihat gambarnya di bawah ini. Nah, yang terakhir yaitu HIV/AIDS, yaitu suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit. Virus ini menyerang manusia dan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. HIV belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Pengobatan ini juga dapat membuat penderitanya hidup lebih lama, sehingga bisa menjalani hidup dengan normal. Baiklah, sekian dari saya. Dari semua materi yang telah saya jelaskan tadi, saya memiliki 2 pertanyaan yang terkait mengenai penjelasan tadi. Yang pertama, apa upaya yang digunakan untuk kita mencegah zat psikotropika tersebut? Yang kedua, apa faktor yang memicu seseorang untuk menggunakan zat psikotropika tersebut? Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat siang Bu Umi.